Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'd, fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma akhrijna min dhulumatil waham waftah lana abwabal ilm wa akrimna binuril faham wa sahhil akhlaqana bil hilm. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin sidang jamaah salat zuhur rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puja, puji serta syukur selalu dan senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua amal ibadah yang telah, sedang dan akan kita laksanakan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala agar disempurnakan segala kekurangannya sehingga bisa diterima dengan pahala berlipat ganda insyaallah. Salawat beriring salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau dan juga kepada para pengikutnya, yang mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini dan keluarga kita dimanapun berada mudah-mudahan masuk ke dalam barisan pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang besok di yaumul qiyamah mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kitab Bulughul Maram di bab izalatin najasah, bab yang menjelaskan tentang tata cara menghilangkan sesuatu yang najis dari pakaian ataupun dari benda-benda yang dipergunakan oleh kita dalam kehidupan sehari-hari. Di pertemuan yang lalu kita sudah sampai hadis ke-25 di kitab kami. Maka hari ini masuk ke hadis berikutnya, hadis ke-26. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Samah, dari Abu Samah radhiyallahu anhu qala, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Abu Samah ini namanya adalah Iyad, merupakan maulanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekaligus beliau adalah sahabat, meriwayatkan 2 hadis. Apa katanya? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yughsalu min baulil jariyati wa yurashu min baulil ghulam." Akhrajahu Abu Dawud wan Nasa'i wa sahahahu Al-Hakim. Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, yughsalu min baulil jariyah, air pipis bayi perempuan yang mengenai pakaian, maka pakaian itu hendaknya dicuci. Wa yurashu min baulil ghulam, sementara kalau bayinya adalah bayi laki-laki, maka cukup dicipratkan atau dipercikan air ke tempat di mana terkena pipis tersebut. Ada riwayat lain yang menjelaskan bahwa para sahabat itu senang anaknya itu digendong oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Ada yang datang meminta agar Rasul mentahnik, ada yang datang meminta Rasul untuk mendoakan. Jadi kalau punya anak kecil atau bayi gitu datang ke Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu bukan menyerahkan membiarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam menggendong, dan Rasul senang menggendong anak bayi. Suatu hari ada seorang ibu, dia membawa bayi laki-laki, lalu digendong oleh Rasulullah SAW sambil beliau doakan. Zaman itu belum ada pampers seperti sekarang. Maka bayi ini begitu digendong oleh Rasul, pipis tuh bayi. Begitu pipis mengenai pakaian Rasul SAW. Maka si ibu ini begitu melihat anaknya pipis di pakaian Rasulullah, maka beliau langsung panik, ditarik gitu anak itu, diambil lalu digendong oleh ibu tersebut. Menangislah anak, kaget anak ini. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Amma hadza, adapun ini itu najis tapi bisa dibersihkan dengan mudah."
Tapi kalau hati anak ini dia terluka, bagaimana kau akan membersihkannya? Jadi akhlak baginda sallallahu alaihi wasallam begitu luar biasa ya. Ketika ada seseorang yang menitipkan anaknya kepada beliau, lalu pipis mengenai pakaian beliau, beliau tidak merasa tersinggung, tidak merasa marah, tidak merasa emosi, tidak merasa kesal. Yang ada justru ibu ini panik, aduh anaknya ngencingin Rasulullah SAW nih, atau pipisnya mengenai pakaian Rasulullah. Maka langsung ditarik oleh wanita itu atau ibu tersebut, menangislah bayi ini. Nah, dalam hadis ini Rasul jelaskan bagaimana cara membersihkan najis itu. Jadi hukum asal air kencing manusia itu najis, baik dia bayi, sudah remaja, dewasa, ataupun sudah punya bayi, semuanya sama, najis. Apa yang disebut dengan bayi? Yang disebut bayi itu qoblal fitam. Qoblal fitam itu artinya usianya kurang dari 2 tahun. Berarti anak ini atau bayi ini masih berada dalam masa menyusui. Karena menyusui itu haulaini kamilain liman arada ayyutimmar radha'ah. Bayi itu disusui selama 2 tahun full bagi siapa yang ingin menyempurnakan penyusuan. Biasanya kalau orang zaman sekarang nyusuinya kadang setahun ya, selebihnya udah ganti susu sapi ya. Jadi kebanyakan kita ini nyusunya sama sapi, cuman udah diolah lah ya. Karena susu ibu ASI itu memang tak tergantikan, cuman biasanya kalau sudah lebih dari setahun ASInya kadang kurang cukup ya, atau berkurang, apalagi ibu-ibu wanita karir, akhirnya dia ngasih suplemen tambahan. Nah, yang dimaksud hadis ini kata para ulama, yang dimaksud dengan bayi di sini adalah qoblal fitam, berarti bayi masih dalam usia atau masa penyusuan, belum dikasih makan bubur, belum dikasih makan yang lain lah, itu baru ASI asupannya. Maka yughsalu min baulil jariyah, kalau air pipis itu dari bayi perempuan, maka bekas pipisnya harus dicuci, nggak cukup hanya dipercikan air, harus dicuci. Wa yurashu min baulil gulam, sementara kalau bayinya bayi laki-laki itu cukup dipercikan air aja. Jadi begitu bayi tadi ditarik oleh ibunya menangis, kata Rasul, ini tuh gampang ngebersihinnya, ngilanginnya gampang. Tapi kalau hati anakmu terluka, itu bagaimana dia membersihkannya? Lalu Rasul kasih lihat nih cara bersihkannya. Karena ini bayi laki-laki, maka dipercikan air ke tempat pakaian yang basah kena pipis itu. Setelah itu udah selesai. Lalu Rasul pakai sholat pakaian tersebut. Di sini memang khilaf di antara ulama. Kalangan Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat dibedakan. Berdasarkan hadis ini berarti bayi laki-laki dengan bayi perempuan itu berbeda cara membersihkan bekas pipisnya. Tapi kalangan Malikiyah dan juga Hanafiyah mengatakan sama. Mau bayi laki-laki kek, mau bayi perempuan kek, pokoknya najis dan dia harus dicuci. Nah, itu kalau menurut kalangan Al-Hanafiyah dan juga Al-Malikiyah sama. Sementara kalangan Syafi'iyah membedakan. Kenapa berbeda? Sebagian ulama mengatakan ta'abbudiyah. Ta'abbudiyah itu berarti sudah merupakan ketentuan dari Allah. Allah nyuruhnya begitu, Rasul bilangnya begitu, kita kerjakan dapat pahala. Jadi perempuan itu mesti dicuci, yang laki-laki cukup dicipratkan. Kenapa begitu? Karena syariat nyuruh begitu, kerjakan, selesai. Yang kedua mengatakan bahwa air pipis bayi perempuan itu lebih pekat dibandingkan pipis bayi laki-laki. Jadi air kencing manusia laki-laki dengan perempuan itu karena struktur tubuhnya berbeda antara laki-laki dan perempuan, maka air kencing perempuan itu lebih pekat dibandingkan laki-laki. Maka najisnya dia lebih kuat dibandingkan bayi laki-laki, sehingga dia harus dicuci. Ya, tidak cukup hanya disemprot-semprotkan. Ini kalau posisinya bayi, tapi kalau bapaknya bayi sama, tetap dicuci. Nggak bisa lagi pipis dia misalnya buru-buru terkena percikannya itu kena pakaiannya. Kan cuma dicemprot-semprot aja, nggak bisa, harus cuci, dibasahin, kucek-kucek, baru setelah itu dia sholat. Kalau tidak, maka sholatnya tidak sah karena itu termasuk najis. Dan ini yang banyak terjadi. Ya, kata Rasulullah SAW ketika bersama para sahabat melewati 2 makam, nanti kita bahas di situ ya, melewati 2 makam,
Lalu tiba-tiba Rasul meminta untuk diambilkan pelepah kurma. Diambilkan, Rasul belah menjadi dua, Rasul tancapkan. Para sahabat nanya, lima fa'alta dzalika ya Rasulullah, kenapa kau lakukan itu ya Rasul? Kata Rasul, innahuma yu'azzaban. Ini nih dua penghuni kubur ini sedang disiksa. Wa ma yu'azzabani min kabirin. Mereka disiksa bukan karena dosa besar. Karena apa ya Rasul? Yang satu itu kalau cebok gak bersih, kadang dia bekas percikan kencingnya itu masih ada mengenai pakaian, atau mungkin belum bersih benar, dia sudah keburu pakai pakaian sehingga bekas kencingnya itu mengenai pakaiannya. Maka ini bisa menyebabkan dapat siksa kubur, nauzubillah min dzalik. Dan sholat itu menjadi nggak khusyuk. Ya. Kata Ibnu Marduwai, mayoritas godaan waswasatu syaiton itu dimulai dari pakaian kita yang ada bercak najis. Boleh jadi kenapa sholat kita nggak khusyuk? Saya sudah paham Ustaz bacaan sholat. Saya pilihkan surat-surat yang saya tahu artinya. Saya sholatnya saya pelankan begitu luar biasa Ustaz. Tapi kenapa masih nerawang pikiran kemana-mana? Masih nggak juga bisa khusyuk Ustaz. Jangan-jangan sumbernya bukan di sholatnya, bukan di bacaannya, bukan di kekhusyuannya, tapi ada pakaian yang menempel di badan kita, itu masih ada percikan-percikan dari najis itu yang tidak kita bersihkan. Maka itu dimulai dulu di situ. Kalau itu sudah kita mulai, baru setelah itu insya Allah akan hilangkan gangguan waswas atau syaitan. Jadi waswas setan itu selalu hadir dalam salat kita ya. Lagi salat mestinya kita fokus meninggalkan segala macam hiruk pikuk kesibukan dunia, fokus kita beribadah kepada Allah. Ini justru sebaliknya, begitu takbiratul ihram, semua masalah dunia keingetan, yang tadinya udah lupa aja jadi keingetan. Sebelum sholat naruh kunci, di mana kunci naruh? Begitu Allahu Akbar, oh iya kuncinya di belakang jaket, samping pintu, ingetan semua sama kita. Nah itu waswatu syaitan. Kata Utsman As-Saqafi, ya Rasul saya diganggu setan. Inna syaitan yahulu baini wa baina salati. Setan mengganggu aku dan salatku. Fayalbisuha alayya, terus bikin saya ini lupa, kadang lupa bacaan, kadang lupa gerakan. Nah, maka kata Rasulullah, zaka syaitan yuqalu lahu khonzab. Itu setan yang disebut atau dikenal namanya dengan khonzab. Jadi khonzab setan yang spesifik ditugaskan khusus mengganggu orang yang sholat. Khusus dia ganggu orang sholat aja. Kalau orang udah nggak sholat, khonzab rehat nih. Ini sekarang khonzab nih udah jam istirahatnya dia nih. Ntar begitu sholat asar kita datang lagi khonzab ganggu kita. Apa tugasnya? Ya mengganggu kita tadi, bikin bacaan kita terburu-buru. Ya. Kalau misalnya Allahu Akbar kabira, misalnya awalul muslimin, apa ini baca? Oh muslimin langsung. At-tahiyat juga langsung innaka hamidum majid, langsung selesai aja. Atau kadang-kadang dibikin lupa, bacaan hafalan kita lupa, bacaan kita lupa, gerakan dibikin lupa dan seterusnya. Ini kerjaan khonzab. Dari mana itu dimulai? Kata Ibnu Marduwai, startnya adalah di pakaian yang terkena percikan kotoran dari air kencing atau benda najis. Baik. Hadis berikutnya, an Asma binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala fi damil haid yusibu ats-thawb tahuttuhu thumma taqrusuhu bil ma thumma tandahuhu thumma tusalli fihi, muttafaqun alaih. Dari Asma binti Abi Bakar, ini salah satu putri Abu Bakar radhiyallahu anhu ardah yang begitu besar jasanya ya dalam peristiwa hijrah. Di Asma ini kakaknya Aisyah. Sebagian mengatakan Asma lebih tua 10 tahun dari Bunda Aisyah. Ketika peristiwa hijrah, Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebagian ahli sejarah menyebutkan malam Jumat, rumah Rasul dikepung oleh para pemuda yang diutus oleh Abu Jahal dan konco-konconya untuk mengepung rumah baginda sallallahu alaihi wasallam. Datanglah malaikat Jibril, ya Rasul, malam ini juga kau harus hijrah meninggalkan kota Makkah dan rumahmu ini. Kenapa harus malam ini wahai Jibril? Rumahmu sudah dikepung. Kok udah dikepung baru ngasih tahu?
mestinya sebelum dikepung. Allah akan menjagamu. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam keluar rumah beliau, itu rumah udah dikepung oleh 12, ada yang mengatakan 8 pemuda, ada yang mengatakan 12 pemuda, semua dengan senjata lengkap siap membunuh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul ambil pasir, membuka pintu rumah beliau, keluar sambil membaca, wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda faghshaynahum fahum la yubsirun. Ditaburkan pasir itu. Rasul keluar rumah, mereka enggak ada satupun yang lihat. Masya Allah, padahal mereka terjaga. Apa artinya itu? Wa ja'alna min baini aydihim sadda, kami jadikan di hadapan mereka sadda, penutup. Wa min khalfihim sadda, di belakang mereka penutup. Faghshaynahum, kami halangi, kami tutup penglihatan mereka. Fahum la yubsirun, mereka enggak lihat. Rasul keluar, mereka enggak lihat padahal mata melek. Insyaallah. Tapi ini mukjizat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Surat apa tadi itu? Surat Yasin ayat 9 ya. Ini mukjizat yang Allah berikan kepada Rasulullah. Jangan kemudian kita ikut-ikutan. Naik motor, lupa bawa helm, SIM pun ketinggalan, begitu jalan ada razia nih. Maju jangan, maju aja. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda faghshaynahum fahum la yubsirun. Prit. Selamat siang, Pak. Mohon perlihatkan SIM, STNK-nya dan juga KTP-nya. Bapak bisa lihat saya? Ya lihatlah. Kata Ustadz, katanya kalau baca Yasin ayat 9 nggak kelihatan. Itu Rasul dulu. Nggak ada urusannya dengan kita ya. Baik. Lalu berangkatlah Rasul dengan Abu Bakar, itu membawa semua harta Abu Bakar sekitar 5.000 dirham. 5.000 dirham. 5.000 dinar. Satu dinar itu sekitar 4,25 gram. Jadi kalau sejuta aja 4.250.000 tuh. Kali 5.000. Wah, sama dengan berapa tuh? Semua dibawa oleh Abu Bakar. Datang Abu Quhafah, ayahnya Abu Bakar, kakeknya Asma. Asma, aku dengar ayahmu hijrah meninggalkan kalian, tak meninggalkan sepeser pun uang. Dan benar memang semua dibawa oleh Abu Bakar. Tapi Asma luar biasa, beliau menjaga kemuliaan orang tuanya di hadapan kakeknya. Abu Quhafah udah buta, maka Asma ambil beberapa kerikil dimasukkan ke tempat di mana biasa Abu Bakar menyimpan uang, lalu ditutup dengan kain. Dipegang tangan kakeknya, nih, ayah kami tidak membawa semua harta, masih meninggalkan ini. Pegang. Oh, masih banyak. Oke, nggak apa-apa deh. Saya pikir udah habis duit itu. Padahal memang habis, nggak ada. Masya Allah. Lalu kita tahu kisahnya, Rasul dan Abu Bakar kemudian bersembunyi di Jabal Sur sebanyak atau selama 3 hari. Ada riwayat mengatakan itu hijrah itu dimulai tanggal 28 Safar, tanggal 28, 29, 30 menginap atau tinggal di gua Jabal Sur itu. Para pemuda ini marah begitu dobrak rumah Rasulullah, ternyata tidak ada orang, yang ada hanya Ali. Rasul sudah nggak ada, marah. Lalu Ali digebukin, ditanya kemana Rasul jalan. Ali tidak ngasih tahu. Lalu mereka mengejar sampai ke Jabal Sur. Begitu sampai di Jabal Sur, kata Abu Bakar, demi Allah, aku melihat betis-betis para pemuda itu. Seandainya mereka menunduk saja, mereka pasti melihat kami ada di dalam. Tapi Allah selamatkan dalam surat At-Taubah ayat 40 itu, illa tansuruhu faqad nasarahullah, in lam tansuruhu faqad nasarahullah, id akhrajahu alladhina kafaru thaniyasnaini id huma fil ghar id yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana fa anzalallahu sakinatahu alaihi wa iyadahu bijunudin lam tarauha wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla wa kalimatullahi hiyal ulya. Kata Allah, ketika 2 orang berada di gua setelah diusir, dikeluarkan oleh orang kafir itu, lalu yang satu berkata kepada sahabatnya, la tahzan innallaha ma'ana, jangan kau sedih, jangan khawatir, jangan takut, Allah bersama kita. Lalu Allah turunkan ketenangan, maka Abu Bakar menjadi tenang lagi, yang tadinya ketakutan. Takut bukan apa-apa, karena Abu Bakar cuma sendirian menemani Rasulullah, sementara ini ada 8 atau 12 pemuda. Kalau mereka bisa masuk, Abu Bakar nggak bisa ngelawan, bisa meninggal. Kalau Abu Bakar meninggal, siapa yang menjaga Rasul? Di situ yang membuat Abu Bakar ketakutan itu, khawatir Rasul dibunuh. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, nggak usah khawatir. Kata Rasulullah, innallaha ma'ana, karena Allah bersama kita. Fa ayyadahu bijunudin lam taraha,
lalu Allah mengirimkan pasukan yang tidak mereka ketahui. Sebagian ahli sejarah itu menyebutkan bentuk tentara yang Allah kirimkan adalah burung merpati yang membuat sarang lalu bertelur dan mengerami telurnya, lalu ada laba-laba yang membuat sarang di mulut gua itu. Sehingga kata para pemuda, nggak mungkin Muhammad dan Abu Bakar masuk ke sini, karena kalau masuk ke sini sarang laba-laba ini rusak nih. Burung merpati pasti sudah terbang nih, tapi ini burung merpati masih nyaman mengerami telurnya, sarang laba-laba masih ada di sini, berarti tidak ada orang masuk. Ayo kita turun. Akhirnya mereka turun. Nah, tanggal 28, 29, 30 Rasul dan Abu Bakar menginap di Jabal Sur itu 3 hari 3 malam. Siapa yang ngasih makan? Yang ngasih makan Asma ini. Di Asma masak, menyiapkan makanan. Tapi kalau dibawa di tenteng begini kan kelihatan sama orang-orang kafir. Bahkan dibuat sayembara oleh Abu Jahal, siapa yang bisa membawa kepala Muhammad, baik dia mati ataupun masih hidup, maka dapat hadiah 100 ekor unta. Jaminannya luar biasa. 100 ekor unta, 1 ekor unta kalau harganya 35 juta aja, 100 ekor unta berarti 3,5 miliar. Yang bisa bawa Muhammad hidup atau mati 100 ekor unta. Maka orang berlomba-lomba mau membunuh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Asma membawa makanan selama 3 hari 3 malam itu supaya tidak ketahuan oleh orang. Bagaimana caranya? Masakan itu dia bungkus dengan kain atau selendangnya. Subhanallah, Abu Bakar itu saudagar kaya, tapi Asma ini hidupnya sederhana sekali. Jadi dia untuk membungkus makanan itu selendangnya dirobek jadi 2. Dirobek selendangnya, satu buat bungkus makanan itu, lalu diikat di pinggangnya. Kan kalau perempuan Arab itu pakai baju agak besar, jadi masuk di dalam bajunya itu diikat. Satunya lagi baru beliau pakai, maka disebut dengan Zatun Nitaqain, wanita pemilik 2 selendang. Ini Asma. Beliau bawa tuh makanan dalam perutnya itu. Orang-orang kafir Quraisy nggak lihat tuh. Jalan bawa sampai ke Jabal Sur, baru dibuka diberikan kepada ayahnya dan juga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, bekas telapak kakinya ini kan kelihatan tuh. Untuk menghapus jejaknya, di sekitar Jabal Sur itu Abdullah yang merupakan kakak dari Asma itu menggembala kambing di situ. Menggembala kambing untuk menghilangkan jejak tuh. Begitu terus selama 3 hari. Nah, Asma ini adalah wanita yang telah berjuang bersama ayahnya, saudaranya untuk perjuangan dakwah di saat-saat genting itu. Maka beliau ini Allah karuniakan usia yang panjang. Ada yang mengatakan usianya lebih dari 100 tahun. Ya, pokoknya 100 tahun lebih lah, 100 sekian tahun. Tapi sampai akhir hayatnya tidak ada satupun giginya yang tanggal. Otaknya tidak pikun sama sekali, masih tetap segar. Kecuali penglihatannya. Allah cabut penglihatannya di masa-masa senja beliau. Nah, beliau melewatkan hadis sekitar 56 hadis Asma ini. Di antara hadisnya adalah hadis yang kita baca ini. Apa kata Asma binti Abu Bakar? Beliau datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, "Ya Rasul, ini kita wanita ini kalau sedang haid datang bulan, kan darah itu nggak bisa dicegah. Zaman itu belum ada, mohon maaf, seperti sekarang pembalut. Sehingga darah itu kalau keluar mengenai pakaian. Nah, pakaian itu karena darah haid itu dia kental, itu kadang-kadang darahnya ini masih menempel dan ada di pakaian itu. Gimana cara membersihkannya ya Rasul?" Maka lalu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Fi damil haid yusibus thawb." Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam atau menjelaskan tentang darah haid yang mengenai pakaian, tahuttuhu, kalau dia sudah kering kau kerik dulu dia, summa taqrusuhu bil ma, kemudian kamu korek menggunakan air, summa tandahuhu, baru kau siram. Summa tusalli fi, baru setelah itu salat ya, menggunakan kain tersebut. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita pertama bahwa darah haid itu merupakan najis. Itu karenanya dalam surat An-Nisa dan juga surat Al-Maidah ayat 6 itu wala abiri sabilin hatta tagtasilu. Tidak boleh wala junuban illa abiri sabilin hatta tagtasilu. Orang yang junub, orang yang sedang hadas besar nggak boleh masuk masjid kecuali sekedar numpang lewat. Nah, termasuk yang dilarang tidak hanya orang yang junub, tapi adalah wanita-wanita yang sedang haid. Kenapa wanita haid dilarang masuk masjid? Ulama-ulama klasik mayoritas mengharamkan wanita haid yang datang bulan tidak boleh masuk masjid. Tapi kalau ulama-ulama kontemporer mereka membolehkan. Kenapa? Karena ilatnya itu kenapa dilarang? Khawatir bercak darahnya mengenai lantai masjid atau karpet masjid tempat orang sholat.
karena darahnya itu adalah najis. Ya. Nah, kenapa ulama-ulama kontemporer membolehkan? Karena di zaman sekarang sudah ditemukan ya, seperti mohon maaf tadi pembalut yang insya Allah meskipun sedang dalam kondisi haid, tapi wanita bisa memperkirakan meskipun dia duduk di masjid darahnya tidak tembus sehingga tidak mengenai karpet atau lantai masjid, sehingga kesucian masjid tetap terjaga. Jadi kalau ada ta'lim di masjid, ini saya sedang haid misalnya seorang wanita, saya hadir apa enggak Ustaz? Hadir nggak masalah ya, selama dipastikan darahnya itu tidak keluar, bercaknya tidak mengenai lantai atau karpet masjid, jadi boleh, nggak ada masalah. Tapi kalau wah ini kayaknya sedang deras-derasnya Ustaz, meskipun pakai 2 lapis tetap tembus, nah itu jangan, karena khawatir bercak darahnya itu mengenai karpet atau lantai masjid dan itu adalah najis. Jadi darah haid najis. Nah, sudah berhenti haidnya, tapi bekas baju bekas kena darah haid masih ada bercaknya. Bagaimana nih? Maka kata Rasulullah SAW, kau harus bersihkan dengan sungguh-sungguh. Dikerik dulu tuh bekas darahnya itu yang sudah kering itu, dikerik dulu. Setelah itu dikasih air, digosok-gosok. Setelah digosok-gosok baru disiram lagi pakai air. Nah, ini menunjukkan nyiram atau membersihkan darah haid yang menempel pada pakaian dengan penuh keseriusan dan kesungguhan, bukan cuma sekedar doang, tapi benar-benar sampai bersih. Terus udah Ustaz, udah bersih, benar-benar bersih ya, tapi masih ada bekasnya, bagaimana? Nah, hadis berikutnya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya, telah berkata, qalat Khawlah, berkata Khawlah, ya Rasulullah, fa illam yadhhabid dam, kalau bekas darahnya masih ada, masih nempel, bagaimana ya Rasul? Ini udah kita gosok, udah kita bersihkan, tapi darahnya merupakan kotoran membandel ya Rasul. Apalagi zaman itu belum ada deterjen ya. Zaman sekarang sudah ada deterjen yang mengangkat kotoran atau darah-darah membandel itu sampai ke serat-serat kain. Begitu kata iklannya ya. Bersih sampai. Tapi ada sebagian orang kalau nyuci pakai mesin cuci, kadang mesin cuci itu dia nggak sampai bersih banget ya. Beda dengan nyuci kalau pakai penggilesan, digosok, disikat, itu insya Allah bersih. Tapi kalau pakai mesin cuci, dimasukin ke mesin cuci, kadang-kadang bekasnya masih ada tuh. Nah, itu bagaimana? Maka kata Rasulullah SAW, yakfikil ma'u wa la yadhurruki atharuhu. Cukup kesungguhan kau membersihkan itu sudah dianggap membersihkan dan mensucikan pakaian dari najis darah haid. Adapun masih ada bekasnya, la yadurruki asaruhu, tidak bukan tidak membahayakan, nggak mengapalah, tetap sah dipakai untuk sholat. Nah, ini merupakan keringanan dalam agama kita, bahwa agama ini tidak menyulitkan dan tidak memberatkan, boleh, nggak ada masalah ya, meskipun bekas ada bercaknya, selama sudah kita upayakan untuk dibersihkan tapi masih ada sisa-sisanya, maka insya Allah itu tidak termasuk kategori najis dan dia sudah sah dipakai untuk sholat. Baik, ini merupakan hadis terakhir dalam bab izalatin najasah. Insya Allah di pertemuan yang akan datang akan kita lanjutkan dengan bab al-wudu, masuk di bab yang baru. Mungkin ini yang bisa kita bahas dan kita sampaikan di kesempatan siang yang mulia ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu bantu kita dalam memahami syariat agama ini, dan kita dibantu untuk bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga hidup kita penuh dengan keberkahan dan keselamatan. Dan mudah-mudahan meski nggak banyak amalan yang kita lakukan, mudah-mudahan Allah tetap pantaskan kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, bertetangga dengan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dan kekurangan. Kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.